dari kemarin-kemarin itu banyak yang mempertanyakan gimana FPI ini kok tidak bersuara tentang PIK 2. Apa jangan-jangan termasuk kepada pihak yang sepakat dengan pembangunan PIK 2 itu, atau melanjutkan PIK 2 atau bagaimana. Nah, hari ini ya, atau beberapa waktu yang lalu mulai beredar satu pamflet. Ya, kita tunggu, kita buktikan benar apa tidaknya ini. Dimana di sini tertulis dengan jelas bahwasanya Front Persaudaraan Islam ya di daerah Banten ya, artinya tingkat provinsi ini akan menggelar aksi. Dimana aksinya itu adalah tolak PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2. Oh, berarti ini senada dengan apa yang pernah di-upload di beberapa konten tentang bagaimana suara dari Dzuriyah atau keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin itu ya juga sama, yaitu menolak. Bahkan dari Raja Bantennya juga mengatakan hal yang kurang lebih sama dengan hal itu. Cuman ini bukan FPI pusat berarti ya, tetapi semacam di tingkat kabupaten, bukan kabupaten, wilayah ya, sebetulnya wilayah ya, provinsi, tapi disebutnya daerah di sini. Di mana hal itu akan dilaksanakan pada hari Senin ya, tanggal 23. Berarti 2 hari sebelum hari Natal ya. Dan ini terbuka untuk umum, siapapun yang mau ikut ya, di Jakarta. Bukan di Jakarta, tapi di Banten ya, di pusat-pusat pemerintahan di Banten, seperti contohnya di depan gedung gubernur dan juga di depan gedung DPRD tingkat 1 Provinsi Banten. Setidaknya kita sudah mendapatkan jawaban bahwasanya FPI sudah jelas ya, walaupun ini bukan FPI pusat, tetapi FPI daerah atau di bawahnya pusat itu mesti sudah melakukan koordinasi atau sudah melakukan musyawarah sehingga disepakati untuk melaksanakan aksi. Kenapa nggak di Jakarta? Kenapa nggak di pusat? Karena mungkin di sini objek yang mau dikritisi atau bahasanya mau dicegah atau yang mau di stop itu bukan pemerintah, tapi personal PIK atau company PIK. Jadi ini bukan mengkritik pemerintah, ini mengkritik perusahaan. Jadi kita harus tahu, kalau misalnya aksinya di gedung DPR RI pusat, mungkin yang dikritik kebijakan pemerintah, atau mungkin di Senayan atau di mana itu karena yang objek kritiknya adalah pemerintah. Saat ini kan kita belum tahu sebetulnya apa sikapnya pemerintah itu. Prabowo itu bagaimana sikapnya, presiden kita itu bagaimana. Apakah tetap mempertahankan atau memberikan izin untuk dilanjutkan, atau juga membuat kebijakan dikaji ulang atau bagaimana. Sehingga ini proporsional saya kira, karena FPI-nya itu bukan pusat tetapi sesuai dengan daerahnya. Dan dilaksanakan di depan atau di daerah pasnya di situ di Banten ya, berarti berkaitan dengan pemerintahan Banten. Karena hal-hal sebesar itu, company sebesar itu, perusahaan atau pengembang sebesar itu ya, mesti levelnya itu sudah seluruh jajaran pemerintahan di situ mesti terkait ya, dari perizinan, dari pertimbangannya, kajian lingkungannya dan sebagainya. Ya mungkin setelah ditelaah atau diperhatikan apa di situ hal-hal yang tidak semestinya terjadi, sehingga diputuskan menentukan sikap kalau PIK itu ditolak, walaupun kita tidak tahu pasti bagaimana bentuk penolakannya itu. Apakah lahan reklamasinya itu tidak boleh ditambahkan, atau yang belum digarap tidak boleh ditambah, cukup kepada yang berstatus PSN ya, proyek strategis nasional saja, atau bagaimana, itu kita nantikan perkembangannya. Itu pun kita tunggu saja hari Senin, benar apa tidak akan ada aksi. Selama ini kan yang kita dengar narasi-narasi itu belum ada yang berbentuk aksi demo. Ya mungkin sudah ada, tetapi kalau dari ormas sepertinya kalau yang selevel FPI ini belum ada. Ya walaupun mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Yang kita dengar adalah narasi-narasi personal di medsos ya. Atau mungkin ada demo-demo atau protes-protes dari masyarakatnya. Cuma yang FPI mungkin baru ini ya. Mungkin bahasa paling tepat seperti itu. Gerakan FPI itu di kategori bagaimana sikap kepada reklamasi atau kepada pembangunan hunian atau kepada proyeknya PIK 2 itu baru nampak ini. Kita lihat saja hari Senin apa iya benar apa tidak, begitu ya. Dan itu juga ada seruan aksi, artinya ini mungkin mengajak ya, mestinya mengajak orang-orang Banten yang mungkin sepaham, mungkin sepaket. Karena saya kira penting ya,
Jadi kadang kita itu tidak mau jujur bahwasanya sangat penting ada satu ormas yang sifatnya itu memang ya lebih kepada oposan, artinya oposisi. Dia tidak terlibat dengan pemerintahan. Orang-orangnya juga tidak ada dalam pemerintahan. Sehingga ketika hal-hal seperti ini atau ormas seperti ini bersuara, setidaknya kita melihatnya memang lebih mewakili masyarakat. Ya. Walaupun tidak keseluruhan karena kita masyarakatnya kan heterogen ya, bukan homogen. Kita banyak sekali pemahaman masyarakat itu yang mana tidak mungkin bisa diwakili oleh satu ormas. Artinya tidak mungkin satu ormas itu mewakili semua. Tapi setidaknya tetap tidak bisa dipungkiri kalau itu mewakili suara masyarakat. Terserah masyarakat yang mana. Kadang-kadang kan masyarakat itu memang sudah punya perwakilan misalnya di parlemen, tetapi seringkali masyarakat itu mungkin lebih terasa kalau suaranya mereka disampaikan lewat hal-hal semacam ini. Demonstrasi yang diwakili oleh pihak ormas atau mereka bersatu, artinya kendaraan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Ya bukan berarti tidak percaya kepada perwakilan mereka di sana, tetapi mungkin perwakilan di sana juga perlu di backup dengan gerakan-gerakan masyarakat. Selama itu tertib menyampaikan aspirasi dengan tertib, tidak melakukan pengerusakan. Kalaupun melakukan pengerusakan ya tangkap. Ini negara demokrasi. Demonstrasi atau apapun orasi-orasi itu mesti ada izinnya. Kalau ada pelanggaran di situ ya tangkap. Jadi semuanya berjalan, semua elemen berjalan, semua sektor berjalan. Yang penegak hukumnya berjalan, yang mengkritik juga berjalan, oposisi juga berjalan. Tidak boleh ada yang tidak berjalan. Tidak boleh ada yang dikendalikan, tidak boleh ada yang sudah tidak bergerak secara murni. Karena itu akan berujung kepada kezaliman, berujung kepada penguasaan pihak-pihak tertentu. Jadi semua elemen harus hidup. Sama dengan mobil lah, semua perangkat harus berfungsi biar mobil itu jalan dengan stabil. Jadi yang oposan, yang mengkritik juga harus berjalan. Terus yang penegak hukum juga harus berjalan kalau ada dalam kritikan-kritikan itu yang dianggap melanggar atau tindakan-tindakan yang dianggap melanggar atau kriminal. Semuanya berjalan. Nah seringkali pemerintah itu atau seringkali sebuah pemerintahan, kita tidak bicara pemerintahan tertentu, itu ada masalah karena tidak semua berfungsi secara stabil. Misalnya penegak hukumnya tidak stabil berfungsinya, atau hakimnya tidak stabil berfungsinya, atau kabinetnya tidak stabil berfungsinya. Tidak stabil itu maksudnya ya mungkin kadang terlalu cepat padahal mestinya lambat. Kadang di tikungan malah ngegas. Kadang tidak jujur. Kadang tidak transparan. Mesti ada masalah. Jadi pemerintahan itu sama dengan mobil. Kalau ada perangkat-perangkat apalagi di bagian vital, di bagian mesin, di bagian rem, di bagian gas, di bagian kemudi, di bagian lampu, itu ada yang tidak normal bekerjanya, itu akan rawan ada persoalan. Bayangkan kalau remnya tidak berfungsi, penegak hukum tidak berfungsi, bagaimana? Atau gasnya tidak berfungsi, diinjek tidak jalan gitu, karena mungkin sudah dikerubuti semut, gasnya sudah dikendalikan oleh banyak orang, gak bisa bergerak. Ya akhirnya secara kelihatannya mobil itu ada, tapi kalaupun jalan ngempos gitu. Kenapa? Karena ada persoalan, ada perangkat-perangkat vital yang tidak berfungsi, maka perlu disuarakan untuk diservis, diganti atau diperbaiki. Ya begitu kira-kira ya. Ya kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Allahumma hdina ahdas sabil.